لو عشت قبلك عشت ليه اللي جه من قبلك انت وانت مش جنبي ما كنتش عايشة فيه واللي هيكون بعدك انت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat YouTube, Facebook, sahabat-sahabat pemilu dimanapun Anda berada. Saya Irfandi, Pemilu Agama Islam Kabupaten Tabanan, kembali melakukan pemilihan berbasis digital. Pada umumnya penyuluhan ini dilakukan langsung kepada binaan di mana tempat kita membina. Namun berhubung saat ini situasinya sedang pandemi COVID-19, penyuluhannya dilakukan dengan cara virtual digital atau video seperti saat ini yang sedang saya lakukan. Para pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan berdiskusi dengan Ketua Pondok Pesantren di Tabanan. Bahwasanya di Tabanan ini sudah dibuka satu pondok pesantren yang bernama Al-Amin Tabanan. Alamatnya di Jalan Rama, Gang 1 Nomor 1 Tabanan. Di sebelah saya ini sudah hadir beliau sebagai Ketua Pondok Pesantren Al-Amin Tabanan, Pak Rozak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Amin Pak ya. Pak, kalau Al-Amin Tabanan ini kan sebetulnya sudah cukup besar di Tabanan ini ya. Ada TK, MI, SMP, MTS, Alia, dan Posisi Alim ada juga. Kemudian sekarang kembali didirikan pondok pesantren. Sebetulnya apa yang melatar belakangi Pak, yang mendasari sehingga perlu didirikan pondok pesantren Al-Amin? Pondok pesantren Al-Amin sudah ada zaman tahun 1996. Cuma untuk sekarang ya dibangkitkan lah. Istilahnya apa? Biar anak-anak ini, khususnya anak-anak yang baru masuk ke jenjang atas, artinya jenjang menengah ya, SMP atau setara dengan SMP, SMA, MTS. Ini biar anak-anak itu dari segi akhlaknya atau dari segi wawasan agamanya lebih dimatangkan, dan juga menampung bahwa pondok pesantren ini akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam segi keilmuan agamanya. Karena ketika anak sudah masuk di jenjang ke madrasah sanawiyah atau SMP, ini mulai berkembang. Anak-anak mulai pemikiran berkembang, dan inilah momen yang baik untuk kita masukkan wawasan-wawasan agama. Tapi sebenarnya mungkin sudah ditanamkan. Cuma karena ini khususnya di Al-Amin bisa membuka dari mulai anak-anak yang masuk ke sanawi. Kenapa? Itulah bibit-bibit mereka yang akan ditimbulkan, ya, mulai dari nakalan apa itu mulai dari sini timbulnya. Makanya untuk di Al-Amin, untuk pertama kali kita masukkan anak-anak yang jenjangnya sanawiyah atau setara dengan SMP, karena perilaku mereka mulai berkembang. Nanti ditanamkan sebuah materi-materi keagamaan supaya mereka didikan akhlaknya itu nanti sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Nah, kalau kita misalkan mau makan, kita dahulukan dengan baca doanya, terus ya sebaiknya makan dengan duduk, jangan berdiri dan sebagainya. Karena harapan itu di latar belakang yang namanya pondok pesantren itu memang sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang nantinya bisa menggal atau bisa membentengi mereka-mereka yang aslinya dia itu kurang wawasan agamanya, sekarang ditambahi ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Biar mereka ya satu sisi dapat ilmu
agama, satu sisi nanti di umumnya. Kenapa dalam sabda Rasulullah, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'ali bil ilmi, wa man arada fa'ali bil ilmi. Semuanya pakai ilmu. Orang yang berkehendak masalah duniawi fa'ali bil ilmi, maka dia selaras dengan ilmu. Dia pingin masalah matematika, yo ilmu matematika yang dipelajari. Ilmu perdagangan. Ini semuanya pakai ilmu. Ya, ini semuanya kalau sudah dia tahu, umumnya tahu, agamanya tahu, insya Allah jalannya enak. Karena ilmu adalah segala-galanya. Ini latar belakangnya daripada kenapa sampai untuk tahun sekarang dibuka oleh pesantren Al-Amin, karena mengingat daripada situasi yang kayak gini dan zaman sudah akhir, kenakalan remaja ini kan wah bagaimana kan kita ini di wawasan mereka biar tahu ditanamkan masalah agama, masalah wawasan-wawasan yang sudah menjurus keagamaan, dan dia tahu bahwa pribadi manusia sebenarnya kayak apa. Kalau kita singgung bahwa Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa manusia dalam kehidupannya itu sangat rugi. Innal insana fi khusrin. Kalau manusia ini sejatinya itu sangat rugi secara kenyataannya. Bagaimana menyikapi ini? Dilanjutkan illal ladzina amanu, kecuali dia punya iman. Lah, iman ini yang berkaitan dengan wawasan agama nanti. Dia kuat bagaimana lainnya. Ini makanya ditimbulkan atau timbulnya pikiran-pikiran beliau-beliau pembina dan sebagainya ini, dibukanya pendidikan pesantren biar anak-anak ini lebih fokus terutama akhlaknya baik, agamanya juga nanti kuat, imannya bagaimana ini latar belakangnya kayak gitu. Karena ini satu sisi ya memang pondok pesantren adalah segala-galanya untuk membentengi kenakalan mereka, juga itu akhlaknya lebih baik, fokus. Karena ingat kita juga istilahnya kita sebagai umatnya Rasulullah diutus oleh Allah untuk menumbuhkan akhlak kita. Innama bu'istu liutimma makarimul akhlak. Pak Rozak selaku ketua pondok pesantren diberikan kepercayaan oleh para pembina untuk mengemban tugas dan tanggung jawab ini ke depannya Pak ya. Kalau pondok itu kan umumnya besar ya. Untuk fasilitas nih Pak, sarana yang sudah ada di pondok pesantren Al-Amin ini apa saja sebetulnya? Untuk fasilitas atau sarannya ini kan masih bentuk kayak rumah ya, sebuah rumah yang situ masih gabung dengan saya ya. Di situ ada 2 kamar yang situ untuk yang di putri ya, ini saya kena yang di putri yang saya pegang ini, dan nanti juga ada yang putra. Yang putrinya ada 2 kamar, di situ insya Allah muat 4 orang, dan di dalam kamar itu sudah ada dipan tingkat ya, susun itu sudah dah enak, pokoknya sudah ada kasurnya dan lain sebagainya, itu tinggal masuk. Kalau sudah masuk insya Allah nyaman. Dan nanti masalah pengairan dan lain sebagainya ya, proses yang lain insya Allah akan terbantu semua dengan sesuai apa yang sudah diharapkan oleh para pembina dan ketua yayasan dan lain sebagainya. Insya Allah dengan sarana apapun yang kami harapkan adalah sarana bisa memuaskan atau bisa mengenakkan daripada atau kenyamanan dari anak-anak yang sudah menetap di pesantren. Kenapa? Sekarang kalau kita lihat ya, kalau sarana-sarana zaman dulu pada pesantren yang zaman dulu, masya Allah. Dulu saya kalau mondok, masya Allah, air aja lancar, limbah kayak gitu, itu antem. Saya tuh pernah jam 2 malam nanti subuh baru dapat air. Bayangkan itu zaman dulu, tapi zaman sekarang enak, ya. Kita kalau masalah masak sudah ada yang menyediakan, dulu masak sendiri. Ya, terus masalah nyuci sudah ada laundry kan enak. Tinggal anak yang sudah masuk di pondok pesantren Al-Amin tinggal menyiapkan akal pikirannya, hatinya sudah difokuskan untuk mata pelajaran yang sudah diajarkan. Tidak usah mikir yang lain-lain. Yang penting dia masuk, fasilitas sudah memenuhi dan dia akan terasa nyaman belajarnya maupun lain-lainnya, tidurnya dan lain sebagainya itu.
insya Allah nyaman. Artinya untuk fasilitas itu tempat tidur, tenaga pendidik, Insya Allah sudah disiapkan oleh aparat pengelola yayasan. Kesehariannya Pak, program santri dan pengurus dalam keseharian di pondok pesantren itu apa program yang sudah siap? Insya Allah sudah kami rancang, kemarin sudah saya laporkan itu bahwa kegiatan-kegiatan masalah sehariannya ataupun mingguan ataupun bulanan ya, sudah ada. Tapi di dalam pondok pesantren Al-Amin ini program unggulannya adalah mengkaji ilmu Al-Quran, artinya dia bisa menghafal Al-Quran. Yang kedua, mengkaji ilmu klasik. Apa saja pelajarannya? Ya, diantaranya ada ilmu nahwu, sorab, ilmu alat itu ya, itu yang bisa membaca kitab kuning ya, biasanya kan kitab kuning, kitab kosong atau kitab kuning dalam Jawanya itu. Nah itu nanti bisa memahami ilmu klasik-klasik kayak gitu, ilmu yang berbasis kitab kuning yang tulisannya Arab, nggak ada harokatnya, nggak ada maknanya, tapi bisa membaca. Loh kok bisa? Nah ini nanti ada istilah ilmu alat atau ilmu klasik yang akan membahas tentang cara membaca daripada kitab yang tanpa harokat, tanpa ada makna kan gitu. Ini adanya di pesantren, tidak ada di sekolah umum, tidak ada. Maksudnya itu ya nulis imla itu apa? Imla. Oh imla itu kan ketika ustadznya baca dia nulis. Oh ya. Itu namanya imla kan. Ada juga ya. Insya Allah ada. Cara imlanya bagaimana, cara nulis yang benar bagaimana, Insya Allah sudah kami siapkan untuk apa jadwal pelajaran yang kayak gitu sudah ada. Ada sudah ada santri Pak? Kemarin kami tanyakan di yayasan bahwa ada 6 sudah ada 6 yang sudah daftar, laki 3, perempuan 3. Ya nanti kapan dibukanya untuk kegiatannya, ini karena masih pandemi ya kurang paham nanti kapan kita mulainya. Masih dirapatkan lagi atau disesuaikan lagi. Dengan adanya pondok pesantren Al-Amin kan semakin besar Pak. Lembaga pendidikan, lembaga keagamaan jadi satu semakin besar. Apa nih harapannya Pak? Ya harapan ke depan insya Allah biar Al-Amin ini termasuk Al-Amin yang rahmatan lil alamin gitu ya, bisa merahmati seluruh alam ya, khususnya sekitar Tabanan ini ya. Di sekitar Tabanan bisa mengayomi anak-anak yang masih remaja untuk bisa paham tentang ilmu agama. Kenapa? Kita paham sendiri, anak-anak kalau sudah SMP masih ngaji. Iya, Males ngaji Al-Quran juga males. Ya alasannya apa? Malu. Nah ini dah. Dengan adanya pesantren yang di tengah-tengah kota Tabanan ini mudah-mudahan membawa keberkahan dari apa yang sudah tadi maksud tujuan dari para pembina-pembina yang sudah mengharapkan baik dari apa yang sudah ditimbulkan. Ya moga-moga dengan niatan kita yang baik Allah memberikan ridho dan keberkahan dari apa yang sudah diharapkan oleh para pembina Yayasan Al-Amin. Pertama ya yayasannya juga mengharapkan biar apa anak-anak ini bisa punya akhlak yang baik ini. Itu harapan dari ketua yayasan itu kayak akhlak itu terutama baik halianya ya, kesehariannya, tingkahnya, bentuk seragam atau pakaiannya itu bagaimana akhlaknya. Bagaimana kita sholat pakainya yang baik, kita menghadap Allah masa kayak gitu pakai kaos terus kemudian ada gambarnya tengkorak apalagi kan nggak baik kan gitu ya, kurang sopan lah. Yo sudah menutupi aurat tapi kurang sopan. Layaknya sebagaimana kita menghadap orang-orang yang besar ya, ya apa istilahnya menghadap bupati apa-apa kita sudah pakaian dinas, lah kaki baik, harus juga. Menghadap Allah kok kayak gitu. Padahal Allah adalah yang menciptakan segala-galanya. Nah ini yang mulai dibangunnya sampai ini. Harapan ke depan adalah biar anak-anak ini terutamanya khususnya anak-anak yang menempati Al-Amin biar mempunyai akhlak terutamanya ini akhlak yang baik. Kemudian ya wawasannya lebih berkembang karena agama ini sangat penting. Dalam surat Al-Zuhad dikatakan walal akhiratu khairul laka min dunya. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka min dunya. Ini kedepannya bagaimana? Biar kita itu punya tabungan yang baik. Ini saya rasa sudah cukup Pak, cukup lama. Mungkin sebagai closing statement Pak,
biar didengar oleh masyarakat Tabanan bahwa di Al-Amin Tabanan sudah dibuka pondok pesantren. Bapak bisa melakukan ajakan bagi siswa-siswa yang mungkin ingin menggali ilmu agama lebih dalam, bisa mondok di pondok pesantren Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini sebagai ketua pondok pesantren Al-Amin Tabanan. Mari ya, di Al-Amin sudah dibuka pondok pesantren. Mari putra-putrinya masukkan ke dalam pondok, insya Allah dengan adanya pondok pesantren, putra-putri beliau ya, panjenengan semua akan menjadi putra-putri yang andalan atau sebagai banggaan orang tua. Dan insya Allah dengan adanya pondok pesantren Al-Amin ini, putra putri bapak ibu akan menjadi penerus para ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Insya Allah dengan adanya wawasan-wawasan ilmu agama yang diberikan dari para ustadz-ustadz yang ada di Al-Amin, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Dan bapak ibu, mari anak atau putra putrinya yang baik dari MI maupun MTS maupun Aliyah, silakan dimasukkan ke pondok pesantren Al-Amin Tabanan. Insya Allah para ustadz-ustadz yang sudah alumni pondok pesantren di Jawa, insya Allah bisa mengembangkan ilmunya. Dengan adanya ilmu yang dikembangkan, semoga ilmunya ini bisa ditransferkan kepada putra putri bapak menjadi keberkahan. Dan tujuan akhirnya adalah semoga putra putri bapak menjadi waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Karena amal jariah yang paling baik adalah aset anak ini, karena anak akan meneruskan langkah-langkah dari orang tua. Dan semoga kita sebagai orang tua mendoakan kepada anak kita, semoga anak kita termasuk anak yang dapat langkahnya di setapak dapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, dan membawa keberkahan ilmunya sehingga bisa mengangkat derajat dari orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari kami, semoga apa yang saya sampaikan kepada hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan terbukanya hati bapak ibu untuk bisa memondokkan anaknya ke pondok pesantren Al-Amin. Insya Allah berkah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya dari kami, atas nama ketua pondok pesantren Al-Amin Tabanan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Rozak, terima kasih atas kesediaannya telah diwawancara. Terima kasih sekali Pak ya. Terima kasih juga kepada tim LTNNU yang akan live video ini. Para pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini wawancara dari kami, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Tabanan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hidupi itu dulu, udah bisa jalan nih. Jangan hidupi wifi ya. Mungkin hanya ini